Bagaimana sih caranya meningkatkan energi tubuh kita, baik dari cakra, kundalini, energi chi, aura tubuh kita, dan memperbanyak spirit guide, dan juga membuat secret geometri kita jadi semakin bagus. Cara yang paling cepat adalah dengan transmisi energi dari seorang guru. Dan pastinya akan melibatkan energi kundalini dari guru tersebut untuk membuka jalur energi dari muridnya. Ketika energi murid tersebut dibangkitkan, maka potensi yang ada di dalam dirinya akan semakin terbuka dan semakin meningkat. Selain itu juga bisa dilakukan dengan meditasi. Caranya yaitu dengan kamu bermeditasi di ruangan yang gelap. Kenapa harus gelap? Karena ketika ruangannya gelap, maka pineal gland kamu akan bekerja semakin maksimal. Ketika hormon pineal gland kamu bekerja secara maksimal, kamu akan mendapati pengalaman-pengalaman secara spiritual yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Dan setelah ruangan itu gelap, selanjutnya yaitu kamu cukup meditasi dengan fokus di cakra mata ketiga. Tapi biasanya dengan cara mandiri seperti ini tanpa bimbingan seorang guru akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena energi tubuh kita belum ditransmisi atau belum dibangkitkan oleh seseorang, sehingga membutuhkan waktu yang mungkin lebih lama dibandingkan ketika kamu belajar dengan seorang guru. Dan yang paling penting ketika meningkatkan energi kamu adalah dengan mengikuti intuisi. Semakin kamu sering mengikuti intuisi kamu, artinya kamu semakin mudah atau semakin percaya dengan diri sejatimu. Ketika kamu terus mengikuti intuisimu, kamu akan menemukan banyak hal yang belum pernah kamu dapatkan sebelumnya. Selain mengikuti intuisi, kamu juga perlu untuk menghilangkan berbagai macam ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri kamu. Biasanya manusia itu terlalu takut dengan sesuatu yang belum terjadi, tapi akar dari ketakutan yang dia rasakan bersumber pada satu hal, yaitu kematian. Misalnya orang takut nggak bisa makan besok, dia takut masa depannya suram, takut gagal dan lain sebagainya. Ujungnya adalah dia takut mati. Tapi ketika kematian bisa kamu terima dengan sukacita, dengan sepenuh hati, maka tidak ada yang kamu takutkan lagi. Selain berdamai dengan ketakutan, kamu perlu melepaskan semua konsep-konsep yang tidak selaras dengan hukum alam. Misalnya, bekerja itu harus keras. Padahal alam nggak sekeras itu. Alam itu bekerja dengan cara yang tepat, dengan waktu yang pas, dan semuanya itu sudah diatur oleh kuasa Tuhan. Artinya begini, ketika kamu bekerja dengan sangat keras untuk mencapai sesuatu, maka kamu akan menggunakan ego kamu, menggunakan pikiran kamu, pikiran sadar kamu, untuk bisa mencapai hal tersebut. Sehingga batin dan tubuh kamu jadi tidak rileks. Ketika kamu mengikuti aturan-aturan semesta, maka yang terjadi adalah kamu tetap waspada secara pikiran, tapi tubuhmu rileks, tubuhmu nyaman. Seperti halnya ketika kamu bermain. Ketika kamu bermain dan kamu menikmati permainan itu, yang terjadi adalah kamu menikmatinya, tubuhmu rileks, tapi pikiranmu waspada. Kenapa? Karena pikiranmu hadir sepenuhnya pada saat ini. Artinya butuh totalitas. Tapi ketika kamu mulai tegang, baik secara pikiran ataupun tubuh, yang terjadi adalah emosi kamu jadi tidak karuan, mudah meledak-ledak, dan napas kamu jadi tidak teratur. Dan yang paling penting, detak jantung kamu jadi berdenyut semakin cepat. Yang seharusnya adalah detak jantung kamu perlu pelan-pelan. Ketika kamu detak jantungnya pelan-pelan, membuat tubuhmu jadi rileks. Nah, detak jantung ini berkaitan erat dengan nafas kamu. Artinya ketika nafas kamu diolah dengan baik, jantung kamu tenang, tubuh kamu jadi nyaman. Dan selanjutnya, kamu perlu mempunyai batin yang tulus dan juga bersih. Ketika seseorang batinnya itu kotor, akan ego-ego yang ada di dalam dirinya, tidak tulus, tidak berdasarkan nurani hatinya sendiri, maka yang terjadi adalah orang tersebut tidak sepenuh hati dalam melakukan sesuatu. Ketika kita melakukan sesuatu saja tidak sepenuh hati, ya hasilnya akan setengah-setengah. Beda halnya ketika kamu melakukan sesuatu karena kamu suka, karena kamu senang. Ketika kamu melakukan sesuatu karena senang,
maka kamu melakukannya dengan sepenuh hati, tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh, karena kamu senang melakukan itu. Contoh misalnya, banyak orang yang sebenarnya dia tidak suka ibadah, pergi ke gereja, ke masjid, ke pura, ke wihara. Mungkin bagi sebagian orang itu merupakan rutinitas kewajiban yang sebenarnya dia tidak suka. Tapi banyak orang yang suka nonton film, entah film sinetron, film yang dia sukai, seneng gitu loh. Dia menikmati. Kenapa dia menikmati? Karena dia berawal dari rasa suka dulu. Kalau dia tidak suka, bagaimana mungkin dia akan menikmati? Begitupun dengan ritual keibadah ataupun ritual-ritual yang lain. Ketika kamu tidak menyukai terlebih dahulu, kamu tidak bisa menikmatinya. Dan ketika kamu tidak menikmatinya, maka sebenarnya kamu sudah keluar dari hukum alam yang sudah seharusnya kamu ikuti. Karena hukum alam bekerja ketika kamu semakin menikmati, artinya kamu semakin bersyukur. Ketika bersyukur, ya akan ditambah nikmatnya. Itulah ciri orang yang bersyukur. Bukan orang bersyukur hanya mengucapkan terima kasih Tuhan dan lain sebagainya, tapi dia tidak menikmati, yaitu namanya bukan bersyukur. Bersyukurnya baru di permukaan, baru di lisan, bukan dalam tindakannya. Dan kalau kita masih banyak pikiran-pikiran negatif dan niat-niat yang buruk, maka selamanya kita akan kesulitan untuk membuka potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, potensi ini berhubungan dengan kecerdasan manusia dan intuitif manusia itu sendiri. Ketika kecerdasan diri kita itu dibangkitkan, maka kita akan jauh lebih kreatif, kita jadi banyak menemukan solusi atas tantangan-tantangan kehidupan yang kita hadapi. Kita jadi lebih bisa enjoy dalam hidup, karena manusia tujuannya hanya damai, bahagia. Udah, itu aja. Mau dia itu mencari banyak uang, ujungnya adalah kedamaian, kebebasan, freedom. Ketika seseorang bisa lebih freedom, artinya dia damai secara batin, maka disitulah hidupnya sudah tercapai atau tujuan hidupnya sudah dicapai. Kemudian bagaimana caranya meningkatkan energi kundalini dan cakra yang ada di dalam tubuh kamu? Tentu cara yang paling tepat yaitu dengan bantuan seorang guru. Proses ini disebut sebagai saktifat. Di dalam proses ini, ibaratkan seorang guru itu memberikan kamu modal, modal energi yang masih utuh. Nah, modal energi itu yang kamu gunakan untuk kamu mengembangkan diri kamu, untuk membuat dirimu semakin berdaya. Jadi, sangat salah sekali jika kamu belajar dengan seorang guru, kemudian kamu langsung berpikir dengan kamu belajar, setelah itu kamu bisa berhasil. Hore, nggak secepat itu. Kamu ibaratkan dikasih modal. Ketika kamu udah menerima modal itu, kamu kembangkan dengan metode-metode atau cara teknik khusus yang diberikan guru itu untuk bisa meningkatkan energi kamu. Ketika energi kamu meningkat dengan kamu melatihnya, ya maka yang senang adalah dirimu sendiri, karena kamu semakin lebih mudah untuk mencapai tingkatan-tingkatan spiritual yang lebih baik, sehingga kesadaran kamu juga akan semakin meningkat. Dan enaknya ketika ada seorang guru adalah kamu tidak susah payah untuk membersihkan sumbatan-sumbatan energi dan energi negatif, bahkan karma burukmu dengan sendirinya, tapi kamu dibantu untuk dibersihkan, baik dari sumbatan-sumbatan energi yang negatif, kemudian karma buruk, atau hal-hal yang lain seperti mental block dan lain sebagainya. Itu dibantu untuk dirilis, dibersihkan, sehingga nantinya energi kundalini dan cakra kamu semakin meningkat menuju ke angkasa. Ketika sudah semakin meningkat seperti itu, potensi kamu semakin banyak terbuka, hidup kamu jadi semakin mudah, banyak keberuntungan dan keajaiban hidup yang kamu rasakan. Dan banyak sudah klien-klien saya dan murid-murid saya itu merasakan hal tersebut. Dan yang paling penting adalah pemberian energi dari seorang guru itu perlu guru yang berpengalaman. Dan juga yang paling penting adalah memiliki batin yang bersih. Artinya tidak ada motivasi tersendiri atau motivasi ketika dia membantu kamu. Dan sebagai pihak penerima energi tersebut atau seorang murid itu perlu percaya dengan gurunya. Karena ketika kamu percaya dan kamu juga memiliki kepekaan atau sensitivitas tubuh yang bagus, maka hasil yang akan kamu dapatkan jauh lebih
maksimal. Tapi yang paling penting ketika kamu belajar dengan seorang guru, kamu perlu punya niat yang tulus, batin yang bersih, dan semata-mata kamu hanya ingin mengembangkan diri kamu lebih baik lagi. Dan kamu bisa belajar di private coaching Hypnoseduction. Di situ aku membantu kamu untuk bisa meningkatkan energi dari cakra, kundalini, energi chi kamu, kemudian aura kamu semakin diperkuat, diperbagus. Bahkan nanti kamu ketika kesadarannya semakin meningkat, banyak spirit guide yang terhubung dengan kamu. Nah, spirit guide ini adalah leluhur-leluhur kita sebenarnya, yang mungkin dulunya adalah teman kita, saudara kita, anak kita, orang tua kita, yang dia terlebih dahulu terlahir ke alam atas. Dan ketika energi kita meningkat, kita akan mudah untuk terhubung dengan mereka. Ketika kita terhubung dengan mereka, akan banyak hal-hal yang ajaib, karena mereka akan memblessing kita, membantu kita, memberkati hidup kita jadi semakin baik. Tentunya hidup kita di alam padang atau dunia ini tidak luput dari peran leluhur, baik dari leluhur atas ataupun leluhur bawah. Itulah kenapa kita perlu saling tolong-menolong sehingga hidup kita jadi semakin berlimpah, bahagia, dan sukacita. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.